Selamat pagi, murid-murid SMP dan SMA Lentera Harapan Medan. Perkenalkan, saya Ibu Putri akan memimpin devosi pada hari ini, Kamis 10 Juni 2021. Dengan judul devosi kita adalah Providensi Allah. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh mengerti dan boleh merenungkan setiap bagian dari firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, baik anak-anak, kita akan membaca ya perenungan firman Tuhan tentang providensi Allah. Sebelumnya kita perlu tahu ya, apa itu providensi Allah? Providensi Allah adalah kuasa Allah yang perkasa dan maha hadir, yang dengannya seolah-olah dengan tangannya sendiri ia tetap menopang langit, bumi, dan segala ciptaan, dan dengan sedemikian rupa memerintah mereka sehingga tumbuhan dan rumput, hujan dan kemarau, tahun yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan makanan dan minuman, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan. Dengan kata lain, segala sesuatunya bukan terjadi secara kebetulan, melainkan oleh tangannya yang bersifat kebapaan. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya itu sudah dalam providensi Allah, yaitu sudah dalam kuasa Allah yang perkasa dan maha hadir. Ya, jadi bagi orang percaya tidak ada kata kebetulan, melainkan itu semua adalah ketetapan dan kekuasaan Allah. Ya. Berikutnya, mempercayai providensi Allah ini membuat orang-orang Kristen bersyukur. Ya, kenapa bersyukur? Ya, coba kamu lihat sekeliling kamu ya. Coba lihat keluar, ada langit yang cerah ya. Kemudian ada pohon, kembang ya, tanaman. Kemudian ada udara yang bisa kita hirup untuk bernafas. Nah, semua ciptaan itu ya membuat kita bersyukur atas providensi Allah. Ya, Allah yang menetapkan setiap tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Allah yang menetapkan langit cerah, langit mendung, turun hujan, panas ya. Itu semua di dalam providensi Allah. Bahkan udara yang kita hirup ya, kapan ada oksigen, kapan ada karbon dioksida, itu semua di dalam keteraturan kehendak Allah ya, providensi Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan ya, semua keindahan alam untuk kita nikmati ini ya, kita tahu bahwa itu dari Allah, maka kita mengucap syukur kepada Allah ya. Ada firman Tuhan ya dari Yakobus 1 ayat 17. Bu Putri bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Ya, jadi segala yang baik yang kita nikmati, anugerah yang sempurna itu datangnya dari mana? Dari atas, dari Bapa. Ya, Bapa segala terang ya. Jadi semua yang kita nikmati, keindahan alam, bahkan keberadaan diri kita ya, keberadaan diri kita ini itu semua datangnya dari atas, dari Bapa, dari Allah ya. Dan setiap anugerah ya yang sempurna, mungkin kamu sekarang ya punya HP, bisa belajar, punya rumah, bisa untuk tempat tinggal kamu. Kamu tidak kena panas, tidak kena hujan, ada rumah yang bisa ditempatin. Kita harus syukuri ya, yang kita nikmati dan kita syukuri kepada Bapa. Ya.
Tidak ada yang salah ya sehingga tertukar, itu tidak ada. Semuanya sudah tetap dan teratur oleh karena providensi Allah. Dan providensi Allah itulah yang membuat kita sebagai orang Kristen mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Berikutnya ada 1 Timotius 6 ayat 17, Ibu Putri bacakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya. Nah, jadi anak-anak, setiap hal yang kamu miliki dan keluarga kamu miliki di rumah itu semua bersumber dari kekayaannya Allah. Ya, oleh karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan atas setiap hal yang bisa kita nikmati. Ya, makanan yang bisa kita makan setiap harinya, minuman ya, air putih yang bisa kita minum setiap harinya dan kita bisa nikmati di saat kita haus, makanan yang bisa kita nikmati saat kita lapar. Itu semua adalah pemberian dari Allah yang kita syukuri. Ya. Selain itu, mempercayai providensi Allah juga membuat orang Kristen menjadi sabar. Ya, tidak dipungkiri bahwa hidup di dunia ini ada masa sulitnya ya. Misalnya saat ini kita sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi. Ya, namun ya adanya providensi Allah, ya adanya bahwa kekuasaan Allah itu berada di dalam ciptaannya, ya. Itu membuat orang-orang Kristen itu menjadi sabar menghadapi kesulitan. Ya. Meskipun kita dalam masa sulit misalnya di tengah pandemi ini, ya, Tuhan yang memampukan kita untuk melaluinya. Ya, tidak terasa sudah lebih dari 1 tahun ya pandemi ini dan kita sampai saat ini Tuhan percayakan untuk hidup dan sehat. Itulah penyertaan Tuhan yang menjadi ucapan syukur kita dan membuat kita sabar ya, sabar dalam menghadapi setiap kesulitan. Oleh karena apa? Tuhan yang memampukan, Tuhan yang akan menguatkan dan Tuhan yang akan menyertai kita dalam menghadapi setiap kerikil-kerikil kehidupan dan setiap kesulitan. Ya, untuk anak-anak mungkin kesulitannya adalah dalam belajar ya, sulit dalam belajar, kesulitan dalam bergaul, berteman, ya. Nah, setiap hal yang kamu alami dalam pergaulan, dalam pelajaran, ya, kiranya itu membuat kamu sabar bahwa kamu punya Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki providensi, kekuasaan yang memampukan kamu untuk melewati setiap kesulitan. Ya, ini ada dari firman Tuhan. Yesaya 45 ayat 7, Ibu Putri bacakan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya, jadi providensi Allah itu terlihat dari apa yang baik yang kita rasakan, yang bisa kita nikmati dan syukuri, termasuk juga kesulitan ya yang tidak baik menurut manusia itu terjadi dengan seizin Allah. Ya. Menurut manusia itu tidak baik ya, misalnya nasib malang ya. Itu Tuhan izinkan. Ya, supaya apa? Supaya manusia bersabar. Ya. Dan memiliki iman bahwa Tuhan yang akan memampukan dalam menghadapi masa sulit tersebut. Inilah disebut providensi Allah. Setiap hal yang baik yang kita nikmati, yang kita syukuri, termasuk bahkan setiap kesulitan yang kita hadapi, Allah berdaulat di dalamnya dan Allah yang mengatur, sehingga tidak ada kata kebetulan bagi orang percaya, tapi segala sesuatu itu sudah dalam tangan Tuhan, providensi Allah. Nah, berikutnya dari Mazmur 23 ayat 1-4. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ini Mazmur Daud ini adalah penguatan ya. Ketika Daud mengalami masa sulitnya, ya, dia bernyanyi ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti ada kenyamanan di sini. Padahal kalau kita boleh mencari tahu lagi ya kisahnya Daud, di mana dia dikejar-kejar oleh Saul sehingga ketakutan, ya, kebingungan itu menimpa dia, kesulitan itu menimpa dia. Tapi Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kan berarti kita merasa nyaman ya. Nah, sama seperti Daud yang berada di dalam kesulitan, tapi dia merasa nyaman di dalam Tuhan. Ya, inilah penghiburan bagi orang percaya bahwa meskipun kita berada di dalam kesulitan, jiwa kita, iman kita di dalam Tuhan, itulah yang membuat kita nyaman, itulah yang membuat kita mampu menghadapi kesulitan, itulah juga yang membuat kita bersabar ya dalam menghadapi kesulitan. Ya, nah jadi providensi Allah di sini adalah bahwa Allah sudah menetapkan ya setiap hal yang terjadi itu dalam kekuasaan Allah, dan Allah yang turut menyertai di dalam kesulitan. Allah turut memberikan hikmatnya dan juga memberikan kasihnya kepada kita ya, karena Allah adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang ada waktu kita suka, bisa menikmati segala keindahan, segala nikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan juga Allah yang setia yang berada juga menyertai kita di masa sulit kita. Ya, itulah ketetapan, itulah providensi Allah. Ya, nah Ibu Putri simpulkan ya devosi kita pada pagi hari ini dalam sebuah pertanyaan dan juga jawaban. Pertanyaannya, apa manfaat bagi kita mengetahui Allah telah menciptakan dan dengan providensinya tetap menopang segala sesuatu? Ya, apa manfaatnya bagi kita? 1, agar kita bisa bersabar dalam kesulitan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan terus menyertai kita. Ya, sama seperti Daud yang di dalam ketakutan dan di dalam kegelapan ya, karena dia dikejar-kejar Saul ya, tapi Allah turut menyertai dan bahkan memberikan hati yang tenang untuk Daud. Ya, inilah providensi Allah ya. Kasih Allah memberikan kita sabar dalam menghadapi kesulitan. Ya. Selain itu kita juga bersyukur dalam setiap kemakmuran. Ya. Bersyukurlah setiap hal yang kamu miliki di rumah, ya. Setiap hal yang bisa kamu lakukan, kamu bisa bebas melakukan pembelajaran, kamu bisa berteman, kamu bisa beribadah dengan bebas. Bersyukurlah untuk itu. Ya. Dan dalam masa depan bisa memiliki keyakinan yang tangguh kepada Allah dan Bapa kita yang setia bahwa tidak ada ciptaan apapun yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Ya. Nah, jadi tidak ada ciptaan apapun ya yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Justru setiap ciptaan itu membuat kita kagum dan hormat kepada Allah. Ya. Karena segala ciptaan berada sedemikian rupa di dalam tangan-Nya dan tanpa kehendaknya mereka bahkan tidak dapat bergerak. Ya, kamu lihat rumput bergoyang itu pun karena kehendak Allah. Allah yang mengizinkan dia untuk bergoyang kena angin. Ya. Kembang bisa berbunga itu pun karena kehendak Allah. Allah yang mengizinkan kembang itu menghasilkan bunga yang indah yang bisa kita nikmati dengan
setiap keindahan dari warna dan bentuknya. Ya, jadi itu semua dalam providensi Allah. Setiap ciptaan yang kita lihat dan kita nikmati, marilah kita bawakan itu dalam ucapan syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa kita yang telah berkuasa ya, dan maha hadir kepada kita ciptaannya. Berikutnya pertanyaan refleksi ya. 1. Lihatlah sekelilingmu ya. Langit yang cerah, udara untuk bernafas, pohon dan kembang yang tumbuh, hingga gaya gravitasi untuk keteraturan, semua itu adalah providensi Allah. Mengucap syukurlah untuk itu, ucapkanlah terima kasih kepada Allah kita. Ya, yang kedua, kesulitan apakah yang sedang kamu alami? Bawalah itu dalam doa, bahwa providensi Allah membuatmu bersabar menghadapi kesulitan. Ya, berdoalah ya untuk setiap pergumulan yang kamu alami saat ini. Ya, kalau anak remaja pergumulannya misalnya dalam hal pertemanan ya, pergaulan, dalam hal keluarga dan juga dalam hal pelajaran, bawa semua pergumulanmu itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa, dan providensi Allah lah yang akan membuatmu bersabar dalam menghadapi setiap kesulitan tersebut. Ya, Ibu Putri akan menutup di dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh mengetahui providensi Allah, di mana Allah berkuasa dan Allah yang menopang segala ciptaan untuk kami boleh nikmati, dan juga untuk kami boleh syukuri setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya dalam masa-masa sulit dan juga dalam setiap pergumulan kami boleh melibatkan Tuhan, dan kami boleh terus berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan kami. Allah akan menyertai kami untuk menghadapi setiap kesulitan kami. Tuhan yang memampukan anak-anak Tuhan di kelas 7, 8 dan juga di kelas 10 dan kelas 11, kiranya mereka boleh terus bersyukur kepada Tuhan dan terus bersabar menghadapi setiap kesulitan. Terlebih mereka boleh terus bertumbuh iman kepercayaannya dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami dalam satu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.